Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana nih kabarnya pada pagi hari ini? Baik. Baik ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kita baiknya berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa kepada kita masing-masing, berdoa mulai. Doa selesai. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak mau kalian semua mengecek kesiapan kalian dalam mengikuti pembelajaran pagi hari ini. Siap nggak? Siap. Tolong dicek dulu ya sampah di bawah mejanya apakah ada. Kalau misalkan ada tolong dipungut, dibuang ya. Terus kalau misalkan ada buku yang nggak kepentingan dengan materi Bapak terkait sistem reproduksi pada pagi hari ini, tolong disimpan. Nah, sini Bapak penanya nih yang telah hadir siapa? Bapak mempresentasi. Febri. Nah, Febri apa kabarnya? Alfa ya. Yang lain gimana hadir? Oke, ya. Oke, langsung saja di sini kita akan masuk terkait dari mana Tom? Oke, silakan. Belum masuk. Oke, kita masuk pada tujuan belajar pada hari ini. Peserta didik mampu menganalisis dan menjelaskan terkait fungsi, bentuk gangguan, dan upaya pencegahan pada sistem reproduksi dengan benar. Oke. Kita masuk pada sistem reproduksi. Ini Bapak mau nanya kepada kalian. Dari mana kamu? Saya mati, Pak. Berapa? Saya mati. Oh, sudah, silakan. Oke, sini Bapak mau nanya nih. Mungkinkah dua jenis patogen seperti bakteri dan virus itu menyerang sistem reproduksi secara bersamaan? Mungkin, Ya, Pak. makasih banget ya. Terus dampak yang ditimbulkan nih ketika ada infeksi ganda nih seperti HIV dan sifilis itu menyerang sistem imun, penderitanya itu bagaimana sih? Bagaimana sih pengaruh imun tadi? Imunnya kayak mana? Pak. Ya silakan Manjela. Kesehatan imunnya itu dia bakal drop, Pak. Benar banget ya Manjela, good job. Oke. Sini Bapak akan menayangkan video, tolong disimak ya anak-anak ya. Oke. Nah, dari pemaparan video tersebut, bagaimana nih pendapat terkait video tersebut? Apakah ada yang ingin memberikan pendapatnya? Saya, Pak. Oke, silakan Heru. Jadi Pak, di video tersebut anak SMA ini terdiagnosa positif HIV dan sifilis Pak, dimana seperti pada video tadi itu ditandai pada bercak putih di lidah, yaitu tanda HIV, dan pada yang tidak sakit yaitu tanda dari sifilis. Nah, penyakit ini merupakan penyakit menular seksual Pak. Oke, bagus ya Heru. Dipeluk dulu dong Pak Heru. Di sini Bapak mau memberikan materi untuk menjawab pemahaman kalian yang terkait sistem reproduksi pada pagi hari ini. Oke, tolong disimak ya anak-anak ya. Nanti Bapak berikan sesi untuk kalian bertanya. Oke, kita masuk pada sistem reproduksi. Nah, apa itu sistem reproduksi manusia? Nah, jadi sistem reproduksi manusia itu menurut Bapak Prawiro Harjo pada tahun 2020 itu menyatakan bahwasanya sistem reproduksi itu berkaitan terhadap pembentukan sel kelamin, terus pembuahan, terus pembuahan dan juga kehamilan dan juga kelahiran. Nah,
Terus apa saja fungsi dari sistem reproduksi manusia itu? Nah, terus fungsinya itu menghasilkan keturunan, terus menghasilkan sel kelamin, tujuan pembuahan, menghasilkan hormon, sehingga penjelasan menghasilkan keturunan. Jadi kalau setiap manusia ingin memiliki anak, pastinya mereka akan berkembang biak nih, mereka akan bereproduksi, di mana itu ketemunya antara sel sperma dan sel telur atau ovum. Nah, di mana itu menghasilkan sel kelamin. Nah, pada pria itu sel kelaminnya menghasilkan namanya sel sperma. Nah, kalau pada wanita itu kan sel ovum atau namanya sel telur. Oke. Nah, di mana terjadinya pembuahan tadi, di mana sel sperma dan sel ovum tadi, dan itu di mana sel sperma itu akan bertemu namanya sel ovum atau sel telur. Nah, di mana dia akan membuahi, sehingga nanti akan terbentuk namanya zigot. Nah, kemudian habis masuknya zigot tadi, dia akan berkembang menjadi embrio dan juga janin di dalam rahim. Nah, sehingga terjadilah pembuahan fertilisasi tadi itu menghasilkan hormon. Nah, ada laki-laki nih, pria tadi, hormon yang dihasilkan itu berupa testosteron, mana itu sebagai pembentukan kayak suara yang berat itu, kayak pubertas tadi. Terus kayak tubuhnya kumis, jenggot, kayak kemaluan gitu. Terus kalau perempuan tadi ada namanya hormon estrogen dan progesteron, di mana hormon ini itu bentuknya sebagai mengatur siklus menstruasi, dan juga hormon ini juga mengatur dalam proses kehamilan. Oke, langsung saja kita masuk pada gangguan pada sistem reproduksi. Nah, kalian bisa lihat ya, anak pada bentuk gangguan tersebut. Nah, ini sangat berbahaya tentunya. Nah, di mana ini adalah keputihan tidak normal. Nah, sebagaimana pasti juga keputihan tidak normal itu warnanya kayak putih bening ya, putih bening maksudnya. Nah, di mana keputihan tidak normal itu terjadi ketika seorang wanita itu tidak bisa menjaga sistem reproduksinya dengan baik gitu. Nah, biasanya berbau busuk, terus menstruasi tidak teratur. Karena kita tahu bahwa menstruasi itu terjadi ketika sel ovum itu satu dibuahi oleh sel sperma. Nah, dimana menstruasi yang tidak teratur ini dikarenakan adanya kelelahan atau stres, hormon juga, serta pola hidup mereka yang tidak sehat. Terus ini kanker serviks nih, kalian bisa lihat kanker serviks. Nah, kanker serviks ini itu akan menyerang rahim kalian tuh. Tapi jangan lah ya, jangan mau. Pokoknya jaga kesehatan. Nah, itu kanker serviks itu akan menyerang rahim, di mana dia berasal dari virus HPV atau human papillomavirus. Nah, itu ada varicocele. Nah, varicocele nih biasanya terjadi karena adanya pembengkakan pembuluh vena nih. Biasanya skrotum atau testis, kantung testis itu kayak besar sebelah gitu. Nah, terus ada hernia. Nah, hernia bisa kita sebut dengan turun berok. Nah, turun berok itu biasanya terjadi ketika bagian organ itu kayak melemah, otaknya akan turun gitu. Terus biasanya gunakan saat kita gym. Nah, itu kita tidak menggunakan sabun ikat pinggang itu untuk mengikat pinggang kita, sehingga terjadilah seperti ini bentukannya. Ingat, ini bentuk-bentuk ini sebagai edukasi, bukan jangan pikir aneh-aneh gitu. Ingat ya. Bukan sebenarnya kan udah dewasa di atas kan tahu bahaya sistem reproduksi. Terus di MS itu ada berupa gonorrea, HPV, sifilis, HIV. Nah, ini gonorrea nih. Gonorrea ini kayak bentuknya kekuningan kehijauan gitu. Dia itu menyerang sistem kelamin pria atau wanita. Dimana tuh dia itu merupakan kayak danah gitu. Itu rasanya sangat sakit dan sensasinya itu kayak ada terbakar gitu. Terus ini adalah HPV atau human papillomavirus. Nah, human papillomavirus itu merupakan bentuk seperti adanya kembang kol. Tahu nggak bentuk kembang kol seperti apa? Terus bentuk bentuk seperti jaringan ayam gitu. Itu akan menyerang pada sistem reproduksi pria atau wanita. Nah, itu sangat menular ya, anak. Nah, ini juga ada sifilis nih. Sifilisnya kayak ada luka kecil tadi, kayak di kasus tadi, di YouTube tadi. Nah, sifilis itu luka kecil itu tidak berasa. Di mana itu adalah disebabkan oleh bakteri tadi, Treponema pallidum. Nah, jadi bakterinya ini tadi itu akan bertahan dalam sel darah seumur hidup. Nah, si HIV terakhir atau human immunodeficiency virus, di mana HIV ini sangat berbahaya, mematikan. Di mana HIV ini itu akan menyerang sistem kekebalan sistem kekebalan tubuh. Nah, di mana HIV ini nggak ada obatnya. Nah, di mana HIV ini ada sih obat sementara, tapi kalau obat benar-benar total itu, di mana HIV ini ada obat namanya ARV atau ARV.
Tahu kan? Pernah dengar? Oh, pernah ya. Nanti ARV itu adalah antiretrovirus. Di mana tuh bisa memberhentikan virusnya sementara. Oke, mungkin itu saja pemaparan dari Bapak. Di sini Bapak ingin memberikan pertanyaan nih pada kalian. Apakah kalian ada yang ingin bertanya pada pemaparan Bapak tadi? Ada? Silakan Rana. Jadi Pak, mengapa perilaku seks bebas dan penggunaan jarum suntik itu pergantian jarum suntik sebelum pergantian ini dapat meningkatkan risiko penularan HIV dan sifilis itu Pak? Oh, jadi pertanyaannya seperti itu. Jadi misalkan gini, kalau misalkan seks bebas itu, kan itu kan kayak ada pertukaran antara cairan nih, antara yang sehat dengan terinfeksi. Nah, jadi yang terinfeksi tadi itu yang si B tadi terinfeksi, yang A tadi sehat. Jadi ketika kita melakukan kayak hubungan gitu, itu cairannya akan tertular gitu. Nah, terus kalau jarum suntik tadi, nah ketika si B tadi penderita nih terinfeksi HIV atau sifilis pada darahnya, terus disuntikan lagi cara berulang kali pada yang sehat tadi, nah otomatis tadi virusnya akan menular gitu. Dipahami? Oke, bagus. Di sini Bapak langsung saja buka diskusi kita pada LKPD. Nah, di mana tadi kasusnya sama seperti pada yang ini tadi, remaja 17 tahun tadi terkena HIV dan sifilis atau treponema Nah, di mana di sini Bapak minta kalian untuk diskusikan secara kelompok 2, kelompok 7 orang, kelompok 1 dan kelompok 2. Di mana kalian tuh memberikan upaya pencegahannya itu seperti apa. Bapak memberikan waktu 1 menit dari sekarang. Oke, silakan. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan ya. Nah, ada yang bingung nggak? Atau kayak gimana gitu? Mungkin ya, kalau nggak ditanya, nanti susah di jalan. Aman ya? Oke, silakan kerjakan kasusnya. Oke, waktu terus berjalan, sisa 30 detik lagi. Bapak soalnya nggak kelihatan Pak. Ya, kenapa? Soalnya nggak kelihatan Pak. Oh, nah, depan kalian untuk kalian sekarang siswa sebagai siswa SMA ini, bagaimana sih upaya kalian untuk bisa mencegah supaya tadi kasus yang dipaparkan tadi itu tidak terjadi lagi. Seperti apa sih memberikan ya diskusinya? Oke, di mana kelompok 1 sudah selesai? Waktu sudah habis nih, take over. Di mana kelompok 1? Sorry. Oh, pada kendala Bapak lupa memberikan ini. Tapi udah tahu lah ya soalnya gimana tadi ya. Tinggal jawab aja lah ya. Oke, Bapak kasih waktu deh 30 detik lagi. Karena kalian pasti kalian bisa lah gimana memberikan pencegahan tadi. Itu kan juga memberikan perkuat mungkin dengan memberikan materi-materi tadi mungkin kalian nggak bisa. Oke, waktu sisa 10 detik lagi. Oke, time is over. Silakan kelompok 1 lebih dahulu untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Baik, jawaban dari kami Pak, untuk upaya pencegahannya itu dapat dilakukan dengan menjaga pergaulan Pak, karena kan kata Bapak tadi penyakit ini bisa tertular gitu karena pergaulan bebas gitu. Ya. Terus meningkatkan kesehatan dan menjaga sistem reproduksi Pak. Terus, oke silakan kelompok 2 gimana? Jadi dari kelompok kami menghindari hubungan seksual karena resiko akibat pergantian pasangan, juga menambah pengetahuan tentang HIV atau AIDS dan juga sifilis agar lebih waspada terhadap penularan. Itu dari kelompok 2 Pak. Oke,
Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 1 dan kelompok 2, di mana jawabannya sangat bagus ya. Mungkin kalian bisa menambahkan lagi mungkin seperti kayak tadi kayak jangan seks bebas, terus jangan menggunakan jarum suntik secara bersamaan, jaga sistem reproduksi, itu ditambahin ya sebagai upaya mencegahnya seperti. Oke. Selanjutnya Bapak mau kelompok 2. Bapak tunjuk aja deh. Novita silakan maju. Ya, Erika silakan maju. Tolong pegang alat peragamnya. Pegang ya. Di sini merupakan pada untuk peragaan sistem reproduksi pria. Nah, Bapak mau kelompok 2 untuk bisa menggambarkan bentuk penyakit apapun yang kamu ingat, apapun kamu tahu terkait penyakit. Kamu silakan gambar. Jadi ini Pak Guru penyakit junior Pak. Junior Pak. Oke. Baik, kelompok 1 coba berikan tanggapannya nih terkait harganya bagaimana nih? Jadi Pak, di gambar tersebut mengindikasikan terjadinya penyakit gonorea ditandai dengan warna hijau kekuning-kuningan, dan ini merupakan penyakit yang menular. Ya, benar ya. Ini bentuk penyakit gonore. Nah, disebabkan bakteri tadi, di mana warnanya itu kuning hijauan. Ini merupakan penyakit yang sangat menular. Oke, terima kasih kelompok 2 dan kelompok 1. Oke, silakan duduk. Terima kasih untuk Erika, Novita dan juga Khairul. Nanti Bapak tambahin poin ya. Bapak tambahin 15 poin, misalnya 85 jadi 100. Oke, yuk. Ya, sama-sama. Di sini Bapak akan membagikan proses untuk mengukur evolusi kalian terkait pengembangan materi terkait sistem reproduksi pada pagi hari ini. Oke, 30 detik dari sekarang bagian saja. Oke, silakan kumpulkan. Silakan kumpulkan. Anak-anak, sebenarnya bentuk rasa sehat kita merupakan wujud rasa syukur kita pada Tuhan Yang Maha Esa, di mana kita masih diberi kesehatan. Maka dari itu, Bapak mau anak-anak Bapak yang cantik, ganteng manis ini bisa menjaga kesehatan, terutama pada sistem reproduksi yang kita bahas pada pagi hari ini. Bisa nggak menjaga kesehatannya? Bisa. Bapak kalian tidak melakukan seks bebas, tidak menggunakan jarum suntik secara bersamaan, dan juga Bapak mau kalian semuanya tentunya sehat-sehat saja. Amin. Oke. Untuk pertemuan selanjutnya Bapak akan bahas terkait materi namanya bahasan nitrogen, di mana Bapak mau kalian bisa dimana Bapak mau kalian semuanya bisa menjawab tugas ini dan mengumpulkannya lewat WA group ya. Nanti Bapak mau kalian bisa mengumpulkannya pada malam hari ini 23.59 enggak ya? Nah, anak-anak bagaimana sih kalian terkait belajar pada pagi hari ini? Apakah kalian senang? Alhamdulillah kalau senang. Nah, ini Bapak berikan kesimpulan bahwasanya tadi sistem reproduksi adalah bentuk sebagai alat
pembentukan kelamin, terus pembuahan, kehamilan juga, dan juga sebagai tempat kelahiran. Nah itu bentuknya lebih kayak seperti MS kayak sifilis, HIV dan juga gonorrhea, HPV tadi itu kalau dihindari dengan tidak seks bebas, tidak